Halo semuanya, selamat datang di channel Historian. Channel yang membahas mengenai berbagai sejarah, kisah, biografi, serta mitos dan legenda dari penjuru dunia. Kali ini kami akan membahas tentang sesosok raja yang dianggap sebagai pahlawan oleh rakyatnya. Bagi yang memainkan game Fate Grand Order atau menonton animenya mungkin sudah sedikit tahu mengenai gambaran sosok yang akan kami bahas berikut ini. Dialah Raja Gilgamesh. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa Gilgamesh adalah raja yang benar-benar ada dalam sejarah di wilayah Uruk di Sumeria atau yang sekarang kita kenal sebagai wilayah bagian selatan negara Irak. Gilgamesh adalah sosok raja dalam sejarah wilayah Uruk di Sumeria yang juga menjadi tokoh pahlawan dalam mitologi Mesopotamia kuno dan tokoh utama dalam epos Gilgamesh, sebuah epos yang ditulis dalam bahasa Akkadia pada akhir milenium kedua sebelum Masehi. Ia lahir dari Raja Uruk Uggalbanda dan Dewi Rimat Ninsun. Terlahir dengan tubuh kelas atas menurut standar makhluk hidup dan pengetahuan yang mencapai kebenaran sejati. Gilgamesh lahir, dirancang, sebagai raja dan pasak surga, di antara peradaban manusia yang sedang tumbuh dan dewa-dewa yang mulai memudar. Dia menjadi raja terhebat dan terkaya di bumi, yang akhirnya mendapatkan semua harta dunia. Uruk menjadi sangat makmur. Dewi Ishtar yang merupakan dewi kesuburan pun dalam mitologi Sumeria sampai jatuh hati kepadanya, dan melamarnya. Namun, Gilgamesh menolaknya mentah-mentah dengan alasan perlakuannya terhadap suaminya terdahulu yang dikekang sehingga dia tidak akan dapat leluasa dalam memerintah kerajaannya. Ishtar marah, merasa telah dihina, dan pergi menemui ayahnya, Dewa Anu, untuk membalas dendam. Dia memintanya untuk melepaskan banteng surgawi, makhluk yang konon tak terkalahkan, yang menyebabkan 7 tahun kelaparan dan kehancuran di bumi. Gilgamesh dan Enkidu bekerja sama mengalahkannya setelah mengikatnya dengan rantai surgawi, menyebabkan awan gelap yang menutupi dunia mulai memudar dan menyelamatkan daratan dari banjir besar. Ishtar pun semakin murka dan meminta para dewa agar menghukum mereka berdua sampai mati. Para dewa mampu untuk melakukannya tetapi itu semua tidak berlaku untuk Gilgamesh. Ia adalah raja para pahlawan yang memiliki semua hal di dunia dan kisahnya tercatat dalam puisi epik tertua di dunia, Epic of Gilgamesh. Raja yang sangat sombong dan suka menindas rakyatnya. Dikisahkan karena terlahir dari rahim seorang dewi, para dewa menggunakan Gilgamesh sebagai cara untuk memerintah manusia agar memastikan bahwa mereka tetap patuh dan menyembah dewa. Gilgamesh berkuasa pada kisaran tahun 2800 sampai 2500 sebelum Masehi dan didewakan setelah ia meninggal serta menjadi tokoh utama dalam legenda Sumeria pada masa dinasti ketiga Ur, sekitar 2112 sampai 2004 sebelum Masehi. Legenda Gilgamesh dikisahkan dalam 5 puisi Sumeria yang masih lestari hingga kini. Dari antara kelima puisi itu, yang tertua adalah Gilgamesh Enkidu, dan Dunia Bawah. Puisi ini berkisah tentang Gilgamesh yang membantu Dewi Inanna mengusir makhluk-makhluk yang menjadi penunggu pohon wiku milik sang dewi. Untuk menghargai jasa Gilgamesh, sang dewi memberinya 2 benda yang disebut Miku dan Fikku, tetapi Gilgamesh kemudian kehilangan kedua benda tersebut. Enkidu turun ke dunia bawah untuk mencarinya, tetapi ia melanggar hukum dunia bawah dan diharuskan tinggal di sana selamanya. Setelah kematian Enkidu, yang dikisahkan sebagai hamba Gilgamesh dalam puisi-puisi Sumeria, rohnya bercerita kepada Gilgamesh tentang keadaan di dunia bawah. Sementara itu, puisi Gilgamesh dan Aga mengisahkan keberhasilan pemberontakan Gilgamesh melawan penguasanya, Aga, Raja Kish. Puisi Gilgamesh dan Huwawa bercerita tentang bagaimana Gilgamesh dan hambanya Enkidu, yang dibantu oleh 50 sukarelawan dari Uruk mengalahkan raksasa Huwawa yang sebelumnya dijadikan penjaga hutan aras oleh Dewa Enlil. Sementara itu, sebagian besar isi dari puisi yang berjudul Kematian Gilgamesh sudah hilang ditelan zaman, tetapi puisi ini kemungkinan mengisahkan pemakaman besar yang kemudian diikuti oleh kedatangan orang mati di dunia bawah. Terdapat kemungkinan bahwa para pakar modern yang memberikan judul tersebut telah melakukan kesalahan penafsiran, dan puisi ini mungkin malah mengisahkan kematian Enkidu.
Mungkin cukup itu saja untuk video kami saat ini. Like video ini jika suka dengan konten yang kami sampaikan. Bagikan video ini ke orang lain untuk berbagi pengetahuan dan wawasan. Melalui sejarah kita membuat kisah kita.